bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan semangat untuk terus belajar dan berbagi ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Video ini kami buat sebagai bentuk pelaksanaan tugas kedua mata kuliah akuntansi keuangan syariah yang dibimbing oleh Ibu Andi Sulfayani SEMSI. Baik, tanpa berpanjang kata, saya akan mempersilakan rekan-rekan saya, anggota kelompok 2, untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam. Hai, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Mulyana Hamid. Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok 2. Selanjutnya langsung saja saya persilakan pemateri untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan membawakan materi konsep sistem keuangan syariah. Baik, langsung saja. Konsep sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir. Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan stabilitas keuangan. Adapun prinsip utamanya yaitu 1. Larangan riba, menghindari bunga dengan sistem bagi hasil atau jual beli. 2. Bagi hasil dan penyertaan modal, menggunakan mudharabah dan musyarakah dalam investasi. 3. Larangan gharar, menghindari transaksi yang tidak jelas dan tidak transparan. 4. Larangan maisir, menghindari perjudian dan spekulasi. 5. Investasi halal, hanya berinvestasi pada bisnis dan aset yang halal. Adapun tujuan utama, yang pertama, keadilan dan kesejahteraan, menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mendorong investasi pada sektor produktif. 3. Stabilitas keuangan, menciptakan sistem keuangan yang stabil dan tahan terhadap krisis. Adapun produk dan layanan, yang pertama, perbankan syariah, tabungan giro, deposito dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Pembiayaan dengan murabahah, salam istisna, mudharabah dan musyarakah. 2. Asuransi syariah, sistem asuransi berdasarkan prinsip saling membantu dan berbagi risiko. 3. Pasar modal syariah, saham syariah untuk dan reksadana syariah. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan pengembangan ekonomi syariah nasional diharapkan akan mendapat dukungan baru dengan akan hadirnya 2 bank syariah yang memiliki kemampuan besar.
Rencana kehadiran dua bank syariah ini merupakan hasil pemisahan unit usaha syariah sesuai amanat Undang-Undang P2SK, di mana kedua bank tersebut berpotensi menyamai skala BSI dalam jangka menengah. Mahendra menyebut hadirnya dua bank syariah baru tersebut juga merupakan bagian dari strategi OJK dalam memperluas dan memperkuat sektor keuangan syariah nasional. Adalah spin-off yang menuju kepada bis-bis yang besar gitu ya. Bukan bisnya makin banyak tapi kecil-kecil semua, dan pada gilirannya tidak akan menambahkan signifikan kepada aset dan akses. Jadi itu yang menjadi prioritas. Kalau kami lihat di perbankan memang untuk yang skala cukup besar, belum sebesar BSI, tapi kami harapkan dalam jangka menengahnya bisa menuju ke sana. Dalam waktu dekat ini ada dua bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jadi, jenis-jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama ada bank syariah, yaitu ada dua. Yang pertama, bank umum syariah. Bank syariah yang menyediakan layanan perbankan secara umum seperti penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Contohnya itu Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah. Nah, yang kedua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), bank syariah yang fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan prinsip syariah. Contohnya BPRS Al-Salam dan BPRS Amanah Rabbaniyah. Jadi yang kedua, lembaga keuangan mikro syariah LKMS, yaitu lembaga yang menyediakan layanan keuangan mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan prinsip syariah. LKMS dapat berbentuk koperasi syariah, Baitul Mal wa Tamwil, BMT, atau lembaga lainnya yang diatur oleh otoritas jasa keuangan. Terus yang ketiga ada asuransi syariah, takaful, yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, di mana resiko dibagi secara bersama-sama oleh peserta. Tabarru, contohnya takaful keluarga, dan BNI Life Syariah. Yang keempat ada pasar modal syariah, yaitu meliputi instrumen keuangan dan mekanisme perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya yang pertama ada saham syariah, saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Terus ada sukuk, yaitu surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan atas aset. Nah, yang kedua ada reksadana syariah. Reksadana yang berinvestasi pada instrumen keuangan syariah. Yang kelima ada pegadaian syariah, yaitu lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berdasarkan prinsip syariah raham. Terus dan yang terakhir yaitu lembaga keuangan syariah lainnya seperti koperasi syariah, koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Terus Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baik, itulah tadi materi tentang jenis-jenis lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Karakteristik lembaga keuangan syariah di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan syariah beroperasi dengan menghindari riba, gharar, maisir, salim, dan objek-objek haram. Berikut ada beberapa karakteristik utama lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, prinsip syariah. Kegiatan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Aset keuangan dan non-keuangan harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah tanpa riba atau unsur haram lainnya.
Yang kedua, keadilan. Menjunjung nilai keadilan dalam setiap transaksi, di mana penjualan didasarkan pada kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Bank Syariah mengutamakan keadilan dalam setiap transaksi, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan memberikan solusi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Yang ketiga, kemitraan. Asas kerjasama menjadi hal utama dengan posisi yang sejajar antara investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan untuk mencapai keuntungan maksimal. 4. Transaksi. Nilai keterbukaan dan kejujuran dari lembaga sehingga nasabah dan investor mengetahui kondisi aset mereka. Ini diwujudkan dengan memberikan laporan keuangan secara terbuka. Bank Syariah memberikan informasi yang jelas tentang produk, akad yang akan digunakan, serta biaya dan kewajiban untuk memastikan nasabah memahami setiap aspek transaksi. Kelima, universal, terbuka untuk umum tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama karena pada dasarnya instrumen ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 6. Akad syariah menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, dan ijarah dalam transaksi perbankan syariah. Ketujuh, pengawasan syariah. Layanan harus tetap memegang prinsip keislaman dan dijamin oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. 8. Fokus pada sektor produktif. Lebih fokus memberikan pembiayaan untuk sektor-sektor produktif seperti UMKM yang berkontribusi terhadap perekonomian. 9. Orientasi kesejahteraan umat. Mengutamakan kesejahteraan umat dengan mendukung program sosial seperti distribusi zakat, infak, dan sedekah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha kecil dan program pelatihan. Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendorong stabilitas dan kesejahteraan ekonomi nasional melalui layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, materi yang keempat atau yang terakhir yaitu perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional. Dan ada beberapa perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional di antaranya, yaitu pertama, prinsip dasar, di mana syariah berdasarkan hukum Islam atau syariah, melarang praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Sedangkan konvensional sendiri berdasarkan prinsip ekonomi modern dan kapitalisme, memperbolehkan bunga dan spekulasi sebagai bagian dari sistem keuangan. Yang kedua itu sistem transaksi, yang dimana syariah menggunakan akad seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah kerja sama modal atau murabaha jual beli dengan margin, dan ijarah atau sewa. Sedangkan konvensional sendiri transaksi berbasis pinjaman dengan bunga tetap atau variabel. Keuntungan diperbolehkan dari selisih bunga dan biaya layanan. Yang ketiga itu tujuan dan orientasi, di mana syariah menekankan keadilan sosial, keberkahan, dan kesejahteraan umum, tidak hanya mengkritik profit tetapi juga nilai spekulatif dan etis. Sedangkan konvensional sendiri fokus utama pada profitabilitas dan efisiensi ekonomi. Tujuan utama adalah keuntungan maksimal bagi pemilik modal. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan regulasi, di mana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan semua aktivitas sesuai prinsip Islam. Sedangkan konvensional sendiri diawasi oleh otoritas keuangan umum seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tanpa pertimbangan hukum agama. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan dan kelancaran dalam menyampaikan materi pada kali ini. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kami paparkan dalam tugas kedua mata kuliah akuntansi keuangan syariah di bawah bimbingan Ibu Andi Sulfayani SEMSI dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Tak lupa kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi maupun teknis video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.